Hutan Banjaranyar berdiri seperti makhluk hidup yang sedang terjaga. Udara di dalamnya tidak dingin, tetapi pengap dan berat, seperti menghirup napas dari dalam peti mati. Galang dan Mbah Saroh melangkah pelan, menyusuri jalan setapak yang samar. Cahaya dari keris pusaka di tangan Galang menjadi satu-satunya penerang. Bulan tertutup awan pekat, dan jangkrik pun seakan enggan bernyanyi. Semakin dalam mereka melangkah, suara-suara dari balik semak-semak mulai terdengar. Gerakan cepat, bisikan samar, tangisan anak kecil, tawa tua yang menggema. Mereka menguji keberanianmu, ujar Mbah Saroh pelan. Jangan balas suara-suara itu, jangan lirik ke samping, mata arwah akan masuk lewat celah pikiranmu yang terbuka. Galang mengangguk, menatap lurus ke depan meski tubuhnya gemetar. Di tengah rasa takut yang menjerat, hatinya dipenuhi satu kesadaran. Ia tidak akan bisa lari dari ini. Tidak lagi. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di sebuah dataran rendah. Di hadapan mereka, pohon itu berdiri. Pohon tutuk putih, lebih besar dari yang pernah Galang bayangkan. Tingginya hampir 10 meter, kulit batangnya hitam seperti arang, dan akarnya menjalar keluar seperti tangan-tangan yang ingin mencengkeram tanah. Pohon itu mengeluarkan suara lirih, seperti napas, atau desahan, atau mungkin ratapan. Di pangkalnya terdapat lubang besar seperti mulut, menganga lebar, dikelilingi ukiran kuno dan potongan-potongan kain kafan yang melilit dahan. Mbah Saroh berhenti. Ia membungkuk pelan dan membacakan doa. Tutuk putih, mulut arwah. Kami datang bukan untuk mengganggu, tapi untuk mengikat kembali yang telah dibebaskan. Demi anak yang tak tahu, demi garis darah yang harus menebus. Galang berdiri di depan lubang akar. Dari dalamnya terasa tiupan udara dingin seperti dari dasar sumur. Lalu ia melihatnya. Mata. Sepasang mata merah menyala jauh di dalam lubang itu, menatap langsung ke dalam jiwanya. Kau yang membacakan kalam. Kau yang membuka mulutku. Kau yang akan menjadi tubuh baruku. Suara itu bergema dalam kepala Galang, bukan lewat telinga. Dalam satu kedipan, dia muncul, Raja Pocong. Bentuknya belum utuh. Hanya bagian atas tubuhnya terlihat, keluar perlahan dari lubang akar. Tingginya 2 kali manusia biasa, tubuhnya dililit lapisan kafan yang membusuk. Tapi dari balik balutan itu, terlihat kulit hitam legam dan urat merah menyala. Mbah Saroh mundur 1 langkah. Ini terlalu cepat, dia belum seharusnya muncul seutuhnya malam ini. Galang memegang kerisnya erat, tapi tangannya gemetar. Seluruh tubuhnya seperti dibekukan oleh kehadiran Raja Pocong. Bunuh dia sekarang, bentak Mbah Saroh. Tusukkan ke tanah tepat di depan akar. Segel dia sebelum tubuhnya keluar penuh. Galang maju, tapi tepat saat ia mengangkat keris, sesuatu menggenggam kakinya. Ia menoleh ke bawah, tangan-tangan mayat mencuat dari tanah. Puluhan, lengan-lengan yang mencengkeram kakinya, menariknya mundur ke dalam tanah. Jangan melawan pancermu sendiri, Galang. Teriakan Raja Pocong mengguncang langit. Langit menjadi gelap total. Akar pohon bergerak, meliuk seperti ular. Dan dari balik semak-semak, puluhan pocong mulai bermunculan, mengelilingi mereka dalam lingkaran mati. Mbah Saroh menarik jimat terakhirnya dan menancapkan tongkat kayu ke tanah, membentuk lingkaran pelindung di sekitar mereka. Aku bisa tahan mereka 5 menit, teriaknya. Kau harus tusukkan keris itu sekarang juga. Tapi ingat, Galang, tubuhmu mungkin tak kembali. Galang menatap Raja Pocong yang terus naik dari lubang. Ia menatap tanah, lalu menatap keris di tangannya. Dan ia tahu, inilah saatnya membuat pilihan, menjadi segel atau menjadi wadah.